Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Beliau tidak hanya berkontribusi aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, beliau juga kecintaan kepada anak-anak tak pernah luntur dari sela kesibukannya di kampus. Beliau juga mengabdikan diri sebagai edu teacher di TKIT Bunaya 2 Bumi Indah. Kemudian beliau juga menciptakan beberapa karya serta menuangkan pengalaman empiris serta pemikiran pedagogis yang bermanfaat bagi para orang tua, praktisi pendidikan dan masyarakat luas. Salah satunya melalui buku-buku karya yang sudah diterbitkan, yaitu Aku Hebat Tanpa Gadget. Kemudian ada buku yang diterbitkan dengan judul Inovasi Teknologi Pendidikan. Kemudian ada buku yang berjudul Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Deep Learning. Kemudian ada buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Berdampak, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian beliau juga menciptakan buku dengan judul Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, panduan lengkap merancang media perangkat ajar yang mudah bagi guru dan mahasiswa PPG. Kemudian beliau juga menciptakan buku kembali dengan judul Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini, Konsep dan Praktik Pengelolaan PAUD. Kemudian beliau juga menciptakan buku dengan judul Bunga Rampai, Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak, serta terakhir yaitu dengan judul Dinamika Perkembangan Anak dan Solusinya. Beliau juga menuliskan kata kunci yang tentu saja sangat bermakna untuk kami yang telah hadir secara daring, menanam benih kebaikan yang hasilnya mungkin tak kita lihat esok hari, namun pasti akan rimbun di masa depan. Before, we are truly honored to him with us today to share knowledge and experience. Please join me in giving a warm welcome to Miss Nikem Kurnianingsi MPD. Without further ado, I would like to invite Miss Nikem Kurnianingsi MPD to deliver the presentation about computational thinking in higher order thinking skill towards 21st century educational success. The time is yours. Kepada Ibu Nikem Kurnianingsi MPD, dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang computational thinking in higher order thinking skill towards 21st century educational success. Pada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sultan yang sudah memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semua yang hadir di sini, terutama untuk Bu Siskaya yang telah ketua panitia dalam pendirian summer camp ini gitu ya. Lalu selanjutnya juga di sini Pak Jaka dan juga teman-teman dosen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman bagi yang memiliki suara tolong dimatikan dulu ya, di mute dulu gitu speakernya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mematikan speakernya. Pada siang kali ini kita akan berbicara tentang berpikir komputasional. Jadi saya juga mengucapkan teman-teman sudah hadir pada siang ini gitu ya, yang masih semangat untuk terus belajar ya, dalam meningkatkan daya pikir kita, juga meningkatkan karir dan jenjang kita di dalam pembelajaran ini. Saya izin membagikan layar dulu ya teman-teman semua.
Apakah sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum, Ibu. Tadi sempat Belum ya? terlihat, ini belum terlihat. Selesai. Sabar. Seperti ada Baik, sudah terlihat ya layarnya. Sudah, Bu. Bu. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan salam hormat ya kepada Bapak Pak Jaka sebagai direktur, lalu Bu Siska ya sebagai ketua panitia, lalu ada bapak-bapak dan ibu Kaprodi gitu ya, nanti bisa saya sebut satu-satu, juga teman-teman dosen yang hadir di sini yang turut mendukung dalam kegiatan summer camp kita kali ini. Baik, izin saya akan memberikan pembahasan tentang computational thinking gitu ya. Dan maaf ya, saya tidak bisa menggunakan secara bahasa Inggris gitu. Allow me to speak Indonesian because my English purposing is still not good. Jadi saya menjelaskannya dengan menggunakan bahasa biar di siang hari ini dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, malah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini tentang computational thinking gitu ya, atau berpikir secara computational. In Hegel, other things scale toward 21 parts gitu ya, century educational success. This material is computational thinking in screen-free, interactive activities, and practice simple logic thoughts, pattern recognition, algorithm, and debugging. Alright. Selanjutnya adalah tentang definisi computational thinking ya, atau berpikir komputasional gitu ya. Kenapa sih kita harus berpikir komputasional gitu kan ya? Karena memang prinsip-prinsip komputasional itu selaras dengan nilai-nilai Islam gitu ya, yaitu keteraturan atau berkaitan dengan algoritma gitu. Dan ini juga sebagai warisan untuk generasi emas Islam saat ini gitu.
Nah, di sini itu ya, konsep tentang berpikir komputer ini itu berpikir itu melibatkan tentang bagaimana kita memecahkan masalah ya, perancangan sistem dan pemahaman perilaku manusia dengan menggunakan konsep besar dasar ilmu komputer. Jadi di sini kita tuh nggak harus sebagai komputernya, tapi kita sebagai orang yang bisa mengendalikan komputer gitu. Nah, saat ini kan banyak ya kejadian-kejadian atau keadaan remaja atau pada saat ini atau beberapa masyarakat ya pada saat ini itu lebih lebih suka gitu ya scroll-scroll video atau baca-baca tanpa adanya satu gerakan gitu. Nah, jadi dengan kita memasukkan sistem komputer di otak itu gitu ya, kenapa kita tidak eh, bisa memanfaatkan komputer yang ada gitu ya? Karena memang kita tidak memiliki sistem yang kuat gitu. Nah, dengan adanya kita berpikir komputasional dan paham tentang bagaimana cara berpikir komputasional ini, kita berharap agar pola pikir kita tuh ada perubahan, dan adanya juga suatu perubahan dalam pergerakan kita dalam hari-hari gitu. Komputasional ini bagi kita dan kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Hanya saja kita tidak memiliki peta konsep yang jelas sehingga jalan hidup kita itu menjadi kurang teratur gitu ya, kurang kedisiplinan. Nah, ini salah satu video gitu ya tentang adanya computational thinking gitu. Karena memang sebelumnya itu sudah ada ya di Indonesia dan sekarang sudah diterapkan gitu di Indonesia ini. Di Indonesia pada tahun 2020 gitu ya. 2022 dan yang diprakarsai oleh Janet M. Wings gitu ya. Jadi beliau memperprakarsai tentang ilmu computational thinking. Jadi pemikiran itu tuh lebih analog ya, lebih sederhana, lebih praktis gitu ya. Cuman menjadi lebih tajam dan lebih sistematif dan kreatif ya. Jadi seperti itu tentang computational thinking. Baik, berikut sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, berikut adalah sedikit cuplikannya video. Mungkin kita jenuh ya melakukan melihat visual terus ya. Sekali-sekali kita melihat visual dalam bentuk video gitu ya, tidak hanya berupa tulisan-tulisan ataupun angka-angka. Baik, ini tentang what is computational thinking, kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi computational ini pola berpikir dalam melibatkan pemecahan masalah gitu ya, merancang sistem gitu ya, pemahaman perilaku gitu ya. Karena memang eh, kalau komputer itu kan tidak memiliki emosi dan perasaan gitu ya. Tapi kan kalau kita pribadi gitu ya, memiliki emosi dan perasaan juga cuma daya tingkat pikir kita yang lebih tinggi dibandingkan komputer gitu. Jadi walaupun komputer itu hebat, tetap kehebatan itu adalah pada sisi manusia itu sendiri gitu ya. Yang bisa menjalin hubungan masyarakat, yang dapat maju gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan ilmu komputer dalam hal ini. Jadi ada tentang miskonsepsi gitu ya tentang
computational thinking. Jadi computational thinking ini atau berpikir komputasional ini gitu ya, itu tidak hanya berlaku untuk orang yang pintar aja gitu. Jadi bukan berarti dia tuh harus pintar matematika gitu ya. Lalu dipergunakan hanya untuk orang-orang programmer gitu ya. Jadi nggak seperti itu gitu ya tentang computational thinking. Misalkan hanya untuk yang punya komputer aja lah, gitu kan, yang bisa menggunakan computational thinking gitu ya. Lalu ada juga orang yang berpikir bahwa apa tuh ini mah hanya untuk bidang seni dan kebutuhan lain-lainnya gitu. Padahal itu adalah menskopepi yang salah gitu. Nah, fakta yang benar itu adalah bahwa berpikir komputasional ini atau computational thinking ini adalah dapat dipelajari oleh semua orang gitu ya, dari berbagai kemampuan gitu ya, dari berbagai bakat, minat gitu. Jadi kecerdasan itu bukan hanya milik orang yang pintar gitu ya, tapi milik orang yang rajin gitu ya, rajin mau berubah, rajin mau bergerak gitu. Jadi seperti halnya tidak ada di dunia ini orang yang pintar dan bodoh gitu ya. Hanya ada orang yang rajin dan malas gitu di sini. Dalam tanda kutip gitu ya, dalam di computational thinking gitu. Lalu ini juga berguna gitu ya, apa setiap profesi ya dapat kita lakukan. Jadi nggak harus programmer aja gitu yang menggunakan komputer gitu ya. Bukan hanya untuk bidang tertentu ya, tapi untuk semua bidang kehidupan gitu ya. Jadi baik dia dalam bidang ekonomi, bisnis, ibu rumah tangga pun bisa ya untuk computational thinking gitu ya. Jadi mengajarkan anak-anaknya itu sudah mulai berpikir secara komputasional gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak itu disuruh main gadget, disuruh megang HP gitu ya. Oh dia udah bisa main game ini nih, oh dia udah bisa pinter apa tuh buka-buka ini gitu ya. Jadi nggak seperti itu gitu. Jadi sejak dini juga itu anak-anak tuh sudah mulai diajarkan tentang bagaimana cara berpikir komputasional gitu ya. Mungkin teman-teman udah lihat semua ya, diantaranya adalah dengan pembelajaran coding gitu. Nah kalau coding itu kan ya otomatis ya, dengan sudah mulai diajarkan sejak usia dini itu ya, pembelajaran coding di TK-TK atau di lembaga-lembaga eh, PAUD gitu ya teman-teman semua. Nah, lalu memang persiapan kita dalam komputer ini itu mencapai nanti keterampilan abad 21 ya. Dan mudah-mudahan juga bukan sampai abad 21, tapi sampai kalau selama kita hidup gitu ya. Tentu kalau bisa tuh selalu berpikir komputasional gitu. Jadi kalau kita berpikir komputasional sama seperti halnya suatu kurikulum gitu ya, kalau dalam hidup atau dalam lembaga gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut dengan berbagai macam kurikulum yang ada perubahan lagi gitu ya. Karena kita sudah punya pendirian ya, sudah punya kurikulum sendiri ya, sudah punya komputasional yang kuat gitu dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran atau gaya hidup orang lain gitu ya, karena kita sudah punya prinsip sendiri gitu. Ini dimaksud dalam computational thinking, karena ini juga bersifatnya itu universal ya dan inklusif gitu. Jadi dapat dipelajari tanpa menggunakan komputer, juga dapat beraktivitas unplugged gitu ya. Cocok untuk semua usia dan latar belakang apapun juga. Nah, mengapa sih kita belajar tuh tanpa gadget gitu kan ya? Mungkin jadi bukan tanpa gadget ya, tapi kita jangan harus dalam kutipan tuh terus-menerus gitu ya, terus-menerus menggunakan gadget gitu ya. Seperti halnya pendiri Apple ya, juga beserta keluarganya kan dia sendiri tidak menggunakan komputer gitu loh, walaupun dia menciptakan komputer gitu ya. Gitu. Dia bisa menciptakan komputer, tapi dia sendiri tidak terus-terusan menggunakan gadget gitu ya, walaupun kita butuh gitu ya, butuh gadget. Jadi di situ maksud dari mengapa kita belajar tanpa gadget bukan berarti benar-benar tidak menggunakan gadget gitu ya, tapi tidak menggunakan gadget secara terus-menerus gitu ya, gitu. Nah ini kita memang kita tuh sikap itu, hidup kita tuh inklusif gitu ya. Jadi tidak membutuhkan infrastruktur teknologi yang apa tuh namanya yang terlampau modern. Jadi kita bisa melakukan infrastruktur atau perubahan-perubahan ya. Kan sekarang sudah ada apa tuh selain listrik juga ada yang pakai apa tuh yang seperti lilin tapi bukan lilin ya gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan alam intinya gitu loh. Alam bisa dijadikan sebagai suatu kebutuhan yang inklusif buat kita gitu.
Jadi seperti halnya kemarin habis belajar ya, pengganti apabila mati lampu ya dengan cotton bud ya, cotton bud dikasih minyak sayur gitu kan. Ya, lalu dicelupkan itu bisa menciptakan suatu cahaya gitu ya, cahaya sebagai pengganti listrik apabila satu saat lampu padam, dan seperti itu menggunakan alam seperti itu. Lalu adanya siskapnya itu konkret ya, jadi kita tuh butuh sesuatu yang konkret atau abstrak gitu ya, dapat dipegang, disentuh gitu kan. Nah, menggunakan gadget ya, menggunakan video gitu ya, kan suka ada tuh pembelajaran menggunakan video. Teman-teman silakan, ini loh kebun binatang, ini gajah gitu ya, kita lihat tuh di video, ini gajah, ini semut, semut bergerak gitu. Kan alangkah baiknya kita tuh langsung ya melihat gajah, melihat kucing, melihat semut ya di sekitar kita, bagaimana cara dia menggotong makanan ya, dia berbagi dengan makanan kayak gitu ya. Lalu kita sesama teman saling menyayangi. Gimana konkretnya nih kita saling menyayangi ya, kita saling memaafkan, bagaimana kondisi-kondisi kehidupan yang konkret gitu. Jangan kita hanya melihat secara visual gitu ya, seperti itu. Lalu di sini juga belajar tanpa gadget itu sangat menyenangkan gitu ya. Dan kita dapat memperdalam gitu ya suatu pekerjaan bukan hanya dengan mengklik-klik komputer ya atau elektronik, tapi kita bisa langsung menemukan suatu masalah gitu ya dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maka tadi saya bilang bukan hanya digunakan sebagai seorang programmer ya, tapi siapapun bisa menggunakan cara berpikir secara komputasional. Lalu itu juga bersifat sosial ya, dan juga bebas distraksi gitu ya. Distraksi misalkan kayak teman-teman nih suka ada yang suka apa? Suka yang bikin konten gitu ya, suka bikin konten gitu atau menunjukkan foto ya, foto pribadi kita di media sosial. Nah, pada saat kita membuat satu konten yang menunjukkan wajah kita atau kegiatan kita di media sosial, itu pasti kan ada komentar negatif dan komentar positif gitu. Nah, ini yang kadang-kadang belum siap ya oleh masyarakat kita gitu ya. Ketika kita menata hati, ada yang belum siap bahwa komentar yang kurang baik itu sebagai eh, hinaan gitu ya. Menurut orang yang belum siap untuk mental mereka menghadapi distraksi gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika ada komen-komen yang nggak enak itu membuat diri kita menjadi down gitu ya, menjadi down gitu dan bukan lagi kita meningkatkan kebaikan gitu ya, malah kadang-kadang kita balas gitu ya dengan hal-hal yang membuat orang lain juga jadi kurang nyaman gitu. Jadi dengan tanpa gadget ini itu kita membuat kita satu connect dengan kita gitu. Nah, itu kita bisa membuat suatu project gitu ya. Sehingga project itu kita terjadi secara konkret ya, lalu menyenangkan gitu ya. Dan kita bisa memperdalam, memperluas ya hasil proyek kita tanpa adanya distraksi gitu ya. Tapi kalau kita terus-terusan dengan gadget gitu ya, itu biasanya kebanyakan hanya mimpi intinya gitu ya, tanpa adanya kenyataan ya, tanpa adanya suatu pergerakan gitu dengan kurangnya kita memiliki kemampuan komputasional, berpikir komputasional. Nah, di sini ada 4 pilar. Sebetulnya berpikir komputasional itu seperti apa sih gitu ya. Nah, pilar-pilar ini atau prinsip-prinsipnya ini ya dibagi menjadi 4 pilar ya atau 4 prinsip gitu. Ini ada decomposition gitu ya, lalu ada pengenalan pola gitu ya, ada abstraction dan algoritma. Nah, decomposition ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah gitu ya yang besar menjadi bagian-bagian kecil gitu yang bisa kita mudah kelola gitu ya. Misalkan ini saya ambil dari sisi remaja ya atau sisi anak-anak yang sering ada gitu ya membuat pesta ulang tahun gitu ya. Kita kan butuh undangan mengenai tempat, makanan ya, dekorasi gitu ya. Atau enggak kita misalkan sebagai seorang sebagai seorang konten gitu ya, kan butuh kita harus bikin konsep untuk settingan cerita gitu ya, settingan konsep cerita gitu ya atau alur
alur cerita gitu ya, butuh konsep tempat ya, butuh kamera, butuh apa tuh namanya eh, komunikasi, nah kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu adalah kompetisi. Jadi memecahkan masalah yang besar menjadi yang kecil-kecil gitu loh. Jadi agar mudah dikelola oleh kita. Lalu adanya pengenalan pola gitu ya. Itu mengidentifikasi kesamaan tren gitu atau aturan yang berulang dalam masalah. Misalkan ada dia macam-macam ya pengenalan pola ya. Jadi nanti ada kita bahas lagi tentang pengenalan pola. Lalu adanya abstraksi gitu ya. Memfokuskan informasi yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan gitu. Gitu. Lalu adanya algoritma ya, merancang langkah-langkah terurut dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini adalah 4 pilar ya tentang berpikir komputasional. Nah, ini bisa kita bahas satu persatu ya tentang contoh konkret dalam dekomposisi. Nah, jadi dekomposisi itu tadi ya membuat masalah-masalah besar menjadi kecil gitu. Nah, ini beberapa contoh saya ambil dari video tentang kewirausahaan ya. Kebetulan tadi apa saya habis membuat materi ini, jadi sekalian saya masukkan ke sini teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada kok materi seperti ini gitu ya, memang kebetulan apa materi yang saya bawa ini tadi di sekolah itu dia belum sempat membuat materi yang lain. Jadi ini tentang dekomposisi gitu ya teman-teman videonya. Mungkin agar lebih jelas ya teman-teman bisa melihat dari sisi kehidupan nyata ya. Ini dari apa tuh namanya akun Instagram Bapak Susanto kok nggak salah. Santoso, Santoso. Dekat kita lihat ya. Mohon maaf Ibu, untuk videonya belum ada suaranya. Boleh di-share sound, Bu? Halo? Ya Pak Ferdi, kenapa? Mohon maaf Ibu, untuk suara dari video tersebut belum keluar. Oh, tapi di saya udah keluar, gimana ya? Oh, bisa tekan share sound yang ada di sebelah kanan Ibu. Share apa Pak Ferdi? Share sound, Bu, di link Zoom Ibu. Share Ada. sound gitu ya? Iya, betul Ibu, coba. Hmm. Karena peserta tidak terdengar suara video yang Ibu tampilkan. Coba ya kalau begini. Ini udah kedengeran belum kalau kayak begini? Masih belum, Bu. Hmm, bentar Pak Ferdi. Ini masalahnya saya. Nah kalau gini, kedengeran nggak Pak Eh, Pak Sultan? Sepertinya sama saja, Bu. Oh sama ya. Baik Pak Sultan. Ini Ya, karena mungkin. saya apa nggak paham ya tentang Oh, tablet, jadi iya, Bu. eh, masalahnya pakai tablet jadi nggak paham gitu ya cara ininya. Baik. Mungkin melalui tulisan saja tidak mengapa, Ibu. Terima Oh iya. kasih. Baik, maaf ya peserta, karena ganti perangkat saya menggunakan ininya ya, menggunakan ini. Jadi eh, saat Pak Sultan menjelaskan, saya masih belum paham ada di sebelah mananya gitu. Oh, baik, Ibu. Tidak mengapa. Silakan dilanjutkan, Ibu. Terima kasih. Baik.
jadi tertutup. Sebentar Pak Ferdi, maaf ya. Baik, saya share ulang lagi ya. Jadi ketutup tadi gara-gara itu ya. Sudah terlihat Pak? Baik, Sudah Ibu, ya? sudah terlihat di layar. Hmm. Ya. Jadi tadi tuh mau share screen, saya klik suara malah terlihat ngejum gitu ya. Atau gini aja kali ya, zoom gini. Nah, maaf ya, mau lihat suara malah ke pencet. Baik, ini lanjut aja Pak Ferdi ya di next berikutnya aja ya. Ya, baik Ibu, silahkan dilanjutkan. Ya. Baik, ini tentang yang kedua ya, tentang pengenalan pola gitu ya. Tadi kan kita bahas tentang decomposition gitu ya. Jadi bagaimana masalah besar menjadi masalah kecil. Dalam video tadi itu dibahas tentang eh, bagaimana sih kita itu bisa menghasilkan suatu uang gitu ya. Padahal kita tuh punya segala macam ya, sudah punya mobil, punya motor, punya punya apa tuh namanya, punya perabotan, tapi uang kita habis terus gitu dalam dalam dekomposisi yang tadi ya, video yang tadi gitu. Jadi caranya itu bagaimana kita bisa mengendalikan uang gitu ya, uang itu menjadi apa tuh namanya, bertambah gitu. Uang itu bertambah dan kita tetap memiliki mobil, motor gitu ya, apa tuh rumah intinya gitu loh. Jadi ketika kita membeli sesuatu itu uang itu tidak habis gitu. Tapi kita bisa apa tuh memiliki tabungan juga dan uang juga. Jadi caranya tadi gimana gitu ya. Jadi bisa dibuat suatu pola-pola gitu ya. Dibuat komposisi yang apa tuh yang teratur gitu ya. Jadi sehingga kita tidak kehabisan apabila kita membeli suatu barang gitu. Jadi kadang-kadang itu kita tuh berpikir bagaimana sih saya bisa mendapatkan ini, bagaimana sih saya bisa beli ini, tapi akhirnya setelah beli habis itu seperti itu. Nah ini bagaimana sih caranya supaya kita beli tapi kita tetap masih mempunyai apa tuh namanya masih memiliki tabungan gitu. Ini seperti itu. Tentang dekomposisi. Lalu ini tentang pengenalan pola ya teman-teman. Jadi tentang pengenalan pola ini gitu ya, bagaimana kita kemampuan menemukan persamaan, pengulangan, dan tren ya dalam sekumpulan data. Nah, pola ini ada tiga macam ya, ada pola angka, pola alam, pola bahasa, gitu. Nah, contoh dalam pengenalan pola kita untuk berpikir komputasional gitu ya. Misalkan kita itu kita tahu ya bahwa kita tuh suka naik kendaraan ya, bis gitu ya gitu kan. Bahwa bis itu setiap 15 menit sekali gitu ya. Kita tahu gitu bahwa itu nanti setelah 15 menit kita naik bis, setelah itu nanti kita harus sampai di tempat tersebut di jam sekian, misalkan kita seperti sekarang nih kita mulai jam 1 gitu ya. Nah kalau saya naik motor saya bisa sampai sekian menit, tapi kalau saya naik bis bisa sampai misalkan 30 menit lebih lama gitu ya. Nah maka kita bisa nih membuat satu program bagaimana kita bisa sampai hanya dengan waktu apa tuh namanya 10 menit misalkan kayak gitu. Jadi ada pola-pola yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu adanya pola visual ya. Pola visual di sini dalam kehidupan contoh adalah motif batik di sini ya. Seperti orang pembatik ya seniman gitu. Nah, computational itu adalah bagaimana kita mengenal wajah gitu ya atau filter Instagram. Lalu ini ada pola perilaku ya. Kehidupan kita sehari-hari itu. Misalkan kalau kita nanti akan lapar jam 9 ketika sekolah, lalu apa harus kita lakukan gitu ya. Maka kita harus melakukan sarapan. Lalu misalkan sebelum apa tuh eh, khawatir gitu ya pekerjaan rumah kita terbengkalai, maka kita selesaikan dulu gitu ya eh, pekerjaan rumah kita sebelum nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu kan. Terus misalkan di rumah kita disuruh untuk disiplin ya. Sebelum berangkat tuh harus rapi dulu ya mengenai kamar ya,
kamar kita ya, atau lemari atau tata buku kita gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya kita mengenal pola ya, jadi contohnya seperti peta konsep dalam hidup gitu. Oh, setiap pagi saya rutin ya harus disiplin untuk rapi-rapi dulu, beres-beres dulu. Karena di sini kenapa demikian ya, pada komputasi sebetulnya berpikir komputasi itu dengan suatu kerapihan gitu ya. Nah, kalau hidup kita berantakan gitu ya. Sebentar teman, ada kucing lewat. Jadi kalau seperti komputer itu kan sistemnya teratur ya, dia tuh rapi gitu. Jadi kalau kita buka AI ini sudah ada jawaban. Terus kalau kita buka file ini ada di sini, file ini ada di sini. Kan dia kan tertata dengan file-file ya. Ada dokumen, ada download, ada picture, ada visual. Nah, sebetulnya kita juga kalau kita suka dengan kerapihan gitu ya, dengan apa tuh namanya, dengan sistem yang disiplin yang tinggi gitu ya, kita suka dengan keindahan gitu. Nah, maka itu sama dengan berpikir komputasional gitu ya. Kita terbiasa untuk setiap bangun tidur ya, baca doa gitu ya. Lalu misalkan baca Al-Quran, lalu kita langsung mandi, salat subuh dulu ya, salat subuh udah pasti mandi, lalu beres-beres tempat tidur, beres-beres meja. Nah, itu sama juga dengan sebetulnya dengan berpikir komputasional gitu ya. Karena komputasional itu senang dengan kerapihan. Misalnya kita habis masak nih, kan habis masak otomatis dapur kita berantakan gitu ya. Nah, itu kita rapikan satu persatu gitu. Tempat naruh piring, tempat naruh sendok ya. Lalu apa tuh namanya? Sehabis masak kita pilih kompornya. Itu sebetulnya hampir dengan pengenalan pola. Nah, contohnya misalkan kita juga misalkan sebagai orang tua ya, kita mendidik anak atau mempunyai masa depan untuk anak. Kita bikin suatu peta konsep atau pola untuk anak. Nanti dia TK-nya di sini, SD-nya di sini, SMP-nya di sini ya. Begitu nanti punya perencanaan nanti anak kita nih setelah lulus TK ya di sini mau ke target-target setelah SD dia harus bisa apa gitu ya. SMP bisa apa, SMA bisa, itu kan rapi ya. Tandanya kita sudah punya sistem ya, sistem yang jelas gitu. Nah, sama dengan komputer. Komputer juga termasuk data-data yang rapi ya. Kalau data-data yang rapi kita kan mudah mencari ya, mudah melakukan. Tapi kalau kita berantakan maka akan susah ya untuk mencari data atau mencari file-file gitu ya. Sama dengan tadi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita disiplin untuk rapi, bersih dan menjaga keindahan gitu ya. Itu sama dengan dalam berpikir komputasional yang disebut dengan pengenalan pola gitu. Jadi maka tadi saya bilang bahwa berpikir komputasional itu sama dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana gaya berpikir kita seperti halnya gaya berpikir yang terus aktif gitu ya, dan terus namanya terus maju dan berkembang gitu. Nah, di sini ada juga dengan pola bahasa ya, kita paham tentang bahasa-bahasa di komputer, juga dengan komunikasi gitu ya teman-teman, bahwa komunikasi itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kita dalam komputer juga ada pola bahasa, di kita juga sama gitu. Nah, pola bahasa ini contohnya teman-teman dalam harian ya, misalkan pencarian, salah nulis aja kita tuh berpengaruh gitu ya di AI gitu ya. Kita salah membuat kata-kata, susunan kata atau salah huruf aja itu bisa berpengaruh pada AI gitu ya. Jadi apa yang kita cari gitu ya, apabila tatanan bahasanya berbeda, maka juga akan ditemukan hal yang berbeda juga gitu. Walaupun kita maksudnya seperti ini. Kecuali kalau kita menggunakan Google kayak keyboard ya, ada Google Bahasa gitu ya, dia bisa memperbaiki apa yang kita maksud dalam bahasa kita gitu. Nah, ini maksudnya itu dalam pola bahasa kehidupan sehari, komunikasi tadi saya bilang sangat penting gitu ya teman-teman. Menjalin hubungan itu bisa rusak tanpa ada komunikasi yang baik gitu. Misalkan kita punya teman sejawat ya, sama-sama sebagai seorang guru gitu ya, teman sejawat. Terus ada hal yang kurang nyaman ya buat kita. Nah, itu kadang-kadang kita simpan ya dalam hati ya, simpan aja gitu kan, tanpa kita bisa komunikasi. Kalau dengan komunikasi yang baik gitu ya, berkomunikasi yang baik itu sangat berpengaruh gitu kan. Mungkin kalau kita pendam terus dalam hati, lama-lama akhirnya bisa kena GERD gitu ya, bisa masuk ke dalam asam lambung dan merusak kesehatan kita. Begitu juga apabila kita kurang berkomunikasi ya yang baik gitu, dalam kewirausahaan atau ekonomi juga kurang bagus gitu ya. Karena kita butuh komunikasi dalam hal promosi gitu ya, dalam hal
peningkatan brand gitu kan. Nah, itu butuh suatu pola bahasa gitu ya, pola komunikasi yang baik. Itu adalah pola struktural gitu ya. Pola struktural itu yang tadi saya bilang, jadi hampir sama dengan peta konsep gitu. Ini contohnya teman-teman ya. Mungkin di sini saya mohon maaf ya apabila suara tidak bisa terdengar. Mungkin teman-teman bisa nanti saya berikan penjelasannya lebih lanjut. Nah, jadi Pak Santoso ini gitu ya, dari kecil tuh sudah mengajarkan tentang ekonomi kepada anak-anaknya gitu ya. Bagaimana peningkatan hidup gitu ya, dalam peningkatan hidup gitu ya, melihat secara abstraksi, secara nyata gitu. Di dunia ekonomi ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Dalam kehidupan nyata sehari-hari apa harus kita lakukan dalam peningkatan diri kita gitu ya. Jadi dia menjelaskan ada beberapa tahapan-tahapan ya tentang adanya survival gitu ya. Lalu ada stability, ini saya kurang lihat ya. Adanya freedom dan resume. Jadi memang yang tadi saya bilang komunikasi itu penting gitu ya. Sama halnya pada saat kita belajar. Belajar itu kan ada yang namanya refleksi ya. Terakhir gitu refleksi gitu ya. Kamu hari ini belajar apa gitu ya. Apa yang sudah kamu pahami hari ini gitu. Nah, itu anak-anak kita juga butuh ya pesan mereka gitu ya. Komunikasi gitu. Jadi dengan komunikasi kita tahu betul ya apakah mereka tuh sudah bisa memahami materi yang kita berikan atau belum gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sama ya kepada kehidupan mereka gitu. Jadi dari kecil tuh sudah diberikan pembelajaran tentang pengenalan pola ya. Pola-pola tentang manajemen gitu ya atau hukum ekonomi. Jadi sebetulnya ada yang berpikiran, ih masih kecil udah belajar kayak gini gitu ya. Sebetulnya dari sejak usia dini gitu ya. Apabila mereka sudah memiliki bakat dan minat gitu ya, kita ada baiknya tuh ketika bakat mereka sudah ada tuh kita masukin gitu ya ke arah bakat yang mereka mau gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih pemahaman. Jadi sebetulnya nggak ada salahnya gitu ya diajarkan pendidikan yang menurut kita ini kayaknya nggak anak kecil berat deh gitu ya. Nah, sebetulnya bukan masalah berat atau tidak, tapi bagaimana cara kita memberikan masukan ya, pemikiran-pemikiran kepada mereka secara ringan gitu. Jadi seperti halnya berpikir komputasional ini gitu, bagaimana cara yang efektif gitu ya untuk memberikan masukan orang itu paham gitu ya dan mau bergerak gitu. Jadi seperti ini. Jadi walaupun dari masa usia dini itu ya, kita berikan pemahaman yang menyenangkan, yang tadi saya bilang yang mendalam gitu ya, pembelajaran deep learning gitu ya, itu sudah mulai bagus sebenarnya gitu ya. Konsep deep learning diterapkan dalam kurikulum sekolah. Mereka akan menemukan kebosanan atau kejenuhan gitu ya. Nah, masalah itu kita kembalikan lagi bagaimana kita gitu ya memainkan peran ya sebagai orang dewasa atau sebagai guru ya agar anak-anak ini dapat maju gitu ya. Kita bisa membimbing mereka, kita bisa menyalurkan bakat dan minat mereka gitu ya. Contohnya aja gitu ya, contohnya seperti Lin Swiking ya pemain atau Rodi Hartono ya pemain bola atau pemain badminton gitu ya. Seperti apa tuh namanya Pele gitu ya. Itu kan mereka tuh melakukan main bola itu kan dari kecil gitu loh. Nah, setelah mereka melakukan dari kecil gitu ya, mereka adanya decomposition, adanya pola gitu ya, adanya apa tuh namanya logaritma gitu, logarit dan abstraksi itu
Nah, akhirnya kan mereka sekarang mempunyai suatu kesuksesan besar ya sebagai pemain bola hebat ini atau sebagai pemain badminton hebat. Nah, di situ apakah mereka ada gitu ya rasa jenuh ya? Mungkin ada ya rasa jenuh pada setiap manusia. Jadi kondisi manusia itu jenuh itu bukan berarti jadi jenuh itu bukan berarti gara-gara diajarkan dari sejak kecil gitu loh. Ini gara-gara dari kecil nih diajarin begini gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita memberikan masukan dan cara berpikir kita diarahkan kepada siswa kita gitu ya, kepada anak-anak, gitu ya, kepada remaja gitu. Dan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran kepada mereka gitu ya. Mungkin itu teman-teman bisa lihat lagi videonya ya, secara nyata ya sebetulnya bagaimana sih kehidupan di luar gitu ya. Sehingga apa tuh mereka itu memiliki gaya berpikir dan tidak menemukan satu kejenuhan ya, stuck di situ. Nah, stuck itu bukan berarti dia itu gara-gara diajarin dari kecil nih, padahal kan memang atau Pele itu ya, atau apa seperti kita ya, pemain bulu tangkis ya gitu kan, Rudi Hartono itu dari kecil gitu ya, mereka melakukan pendidikan seperti itu gitu ya. Apalagi yang kita lihat ya, saya pernah lihat apa tuh videonya Pele gitu ya. Dia kan termasuk apa tuh namanya, pertama aja dia mengalami distraksi tentang apa tuh, mengalami apa ya, karena dia kan dari kulit hitam gitu kan intinya gitu ya. Dari segi itu dia sudah mengalami apa tuh namanya, ujian gitu ya. Lalu dari segi ekonomi juga sama gitu ya, dari segi ekonomi gitu ya. Terus pernah juga mengalami apa tuh namanya, eh, apa mental dari orang tua gitu, intinya udahlah gitu ya, kamu kan anak orang apa tuh namanya tidak seperti mereka gitu ya, peneliti pelatih gitu, udah kamu nggak usah dan nerusin mimpi, apa seperti mimpi lah kalau untuk jadi pemain bola hebat gitu ya. Nah itu nggak begitu gitu loh. Jadi dengan keterbatasan yang ada gitu ya, yang tadi saya bilang dia tanpa komputer gitu ya, tanpa tanpa apa tanpa elektronik atau teknologi modern gitu ya, tapi dia bisa menggunakan alam ya, menggunakan benda yang ada sekitarnya, itu menjadi orang yang hebat gitu ya. Justru dia tuh bermain bola itu dengan buah mangga apa jeruk gitu ya, nggak salah gitu ya. Seperti itu diawali seperti itu sehingga menjadi pemain yang hebat gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya dari uh, membuat satu pola. Lalu adanya abstraksi ini apa yang pilar yang ketiga dan keempat ya saya gabung agar lebih menghemat waktu ya. Abstraksi dan algoritma gitu. Nah, abstraksi dan algoritma ini merupakan langkah-langkah gitu, langkah-langkah bagaimana kita mencapai apa yang kita mau gitu. Nah ini sebetulnya algoritma ini sudah tertata dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Di sini misalkan ada suatu peta gitu ya, kita melihat Google Map gitu ya. Kan Google Map itu otomatis yang kita perhatikan adalah jalannya gitu loh. Abstraksi ini tanpa kita melihat sesuatu yang nggak penting gitu. Ada gambar pohon, itu mah nggak penting. Cat rumah itu mah nggak penting. Karena yang penting itu adalah fokus pada jalanan gitu ya, jalanan kan, jalanan peta ya Google Map. Kan kita fokus pada mapnya kan. Kita kan nggak mungkin ngelihat tadi kita habis lewat jalan ini ada apa sih di sini, ada apa sih di sini gitu ya. Itu kan nggak mungkin di Google Map-nya. Jadi kita bisa membuang hal-hal yang tidak penting gitu. Yang kita penting cukup dengan garisnya aja gitu ya, garis dari Google Map tersebut gitu. Karena kalau kita ngelihat apa tuh apa tuh di sebelah kita tuh ada apa, ini ada apa, tadi kita lewat jalan tol apa enggak, tadi tadi jalan apa sih yang kita lewatin gitu ya, itu memang agak rumit gitu loh intinya. Nah, kita ambil yang praktis cukup dengan jalan ya, ikutin apa kata apa suara dari Google Map ya. Anda silakan belok kiri, Anda silakan lurus gitu kan. Apa fokus kepada hal tersebut. Nah, itu juga sama dengan hidup kita ya. Kita fokus dengan apa yang kita jalani ya. Kita nggak perlu fokus dengan orang yang nggak suka sama kita gitu ya, atau kita fokus dengan apa tuh namanya, fokus dengan saya hanya punya teknologi yang ada pada saat kita ya, dengan benda-benda yang ada pada kita gitu ya pada saat ini. Saya emang nggak mungkin bisa kayak dia gitu ya, dia mah teknologinya canggih-canggih gitu ya. Kayaknya saya nggak mungkin deh. Jadi kayak gitu-gitu tuh diabaikan gitu loh. Contohnya seperti anak petani ya dari Meksiko ya gitu kan, apa tuh namanya, petani jagung gitu. Nah dia tuh bisa menjadi seorang astronot gitu. Awalnya juga sama ya, diremehin orang tuanya gitu kan, apa diremehin sama lingkungannya gitu. Anak petani bisa apa mimpi gitu ya untuk menjadi seorang
astronot gitu. Nah, dalam algoritma ini gitu ya, kita fokus dengan langkah-langkah kita mau jadi apa gitu ya. Oh, kalau sekolah misalkan sekolah astronot itu pertama kita pintar bahasa Inggris ya gitu kan. Oh, kita harus pintar matematika, pintar fisika. Udah fokus gitu, jangan fokus pada pertama dari apa kata-kata orang gitu ya. Fokus dengan keterbatasan kita, SMA terbatas hanya punya segini gitu. Tapi kita fokus dengan tujuan kita. Nah, itu disebut dengan algoritma ya. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lalui agar kita bisa tercapai gitu. Ini contohnya misalkan di sini membuat teh ya. Ini karena saya membuat langkah-langkah sederhana gitu ya kepada teman-teman semua. Contohnya misalnya kita membuat teh, pertama ambil gelas gitu ya. Jadi kita nggak fokus, oh mau gelas yang mana nih gitu kan. Tergantung kantong tehnya gitu ya. Kalau kantong tehnya kecil, ya kita cukup gelas yang kecil aja gitu ya. Kan kalau kantong teh yang kita beli ya dengan harga 2.000 itu kan satu tutupnya kecil gitu ya. Jadi kita mulai yang kira-kira cukup dengan gelas tersebut gitu ya. Lalu tinggal ngerebus air gitu ya. Juga nggak perlu kita neko-neko, mau gelas yang mana, apa gelas yang ini, gelas yang itu, gelas yang apa gitu ya. Cukup dengan kebutuhan kita aja, kita butuh butuh minum pada saat itu seberapa cukupnya kita minum gitu. Lalu adanya apa? Lalu setelah itu kita merebus air gitu kan. Lalu tuangkan air panas. Jadi fokus dengan jalan-jalan langkahnya kita membuat tehnya gitu loh. Tambah gula itu selesai gitu tanpa kita melihat ke arah kanan kiri. Mau teh apa, mau gelas yang bagaimana gitu ya. Lalu tambahin gulanya merek apa. Ya, nggak perlu kita ke hal-hal yang apa yang kurang penting intinya kayak seperti itu ya kalau algoritma. Jadi kita buat langkah-langkah yang memang benar-benar penting. Yang tadi contoh eh, pada Google Map gitu ya. Kita fokus pada alur jalannya aja gitu ya. Tanpa fokus pada apa tuh tadi ada pohon apa, tadi rumahnya modelnya seperti apa gitu yang kita lewatin gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada tiga struktural control algoritmanya ya teman-teman semua, yaitu ada sequence gitu ya, lalu ada selection dan interaction gitu ya. Jadi ini adalah langkah satu persatu secara berurutan tapi tidak dibalik gitu ya. Jangan sampai terbalik gitu. Jadi contohnya habis pakai kaos kaki otomatis pakai sepatu gitu. Itu kan tidak boleh terbalik ya. Kalau kita pakai sepatu dulu langsung kaos kaki kan nggak mungkin gitu. Ini contoh yang konkret gitu. Contoh konkret yang maksud dengan sequence gitu ya, kontrol algoritma. Lalu adanya apa selection ya. Ini memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya pada persimpangan jalan gitu ya. Jadi kalau misalkan hujan bisa bawa payung, bisa bawa jas hujan antara dua gitu ya. Lalu apabila sudah nggak hujan lagi ya kita nggak perlu bawa payung gitu ya. Jadi gitu. Jadi contohnya seperti kita menempuh pembelajaran gitu ya, pembelajaran gitu ya. Hari ini kita belajar matematika, misalkan besok belajar bahasa, ya kita nggak perlu lagi bawa bukunya, gitu. Cukup bawa yang pada hari itu. Atau kita sudah mencapai tujuan kita gitu ya. Tapi kita ingin masuk ke pembelajaran lain. Nah, itu juga bisa menjadikan suatu selection gitu ya. Hanya saja kita jangan sampai ada satu perbedaan yang terlampau signifikan gitu. Lalu adanya interaction atau loop ya, perulangan gitu ya. Di sini kita apa tuh namanya diinstruksi atau diulang berkali-kali sampai kondisi ini terpenuhi. Ini memang sangat efisien gitu ya. Ini contohnya untuk orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang eh, agak kurang gitu, dia harus diulang-ulang gitu. Nah, kadang-kadang kita juga sama ya, kan seperti orang tua kita ya. Kita cium tangan pada orang tua, pasti orang tua selalu bilang hati-hati di jalan, hati-hati. Nah, besoknya kita ngomong lagi hati-hati ya gitu ya. Ngomong lagi hati-hati ya, itu memang pengingat buat diri kita gitu ya. Kadang-kadang kita apa tuh ketika kita menghadapi suatu perulangan dijelaskan pada orang lain itu kadang kita suka timbul rasa rasa kesel gitu kan. Misalkan contohnya gini, kayak ke Pak Sultan ya. Pak Sultan saya pinjam ininya ya, pinjam guntingnya di laci Pak Sultan. Ya Bu, nanti taruh lagi Bu ya ke tempatnya lagi gitu kan. Nah, kenapa dia bilang begitu? Mungkin ada kalanya saya itu orang yang pelupa gitu loh. Habis pinjam nggak dipulangin lagi. Jadi akhirnya Pak Sultan ngomong lagi besoknya.
oh pinjam lagi ya barang yang ini, ya Bu, besok pulangin lagi ya ke laki saya gitu. Itu juga uh, harus gitu ya, harus kita bisa terima ya, harus kita bisa terima. Dan kalau kita memang uh, daya berpikir keputusan pikir kita kuat, otomatis kalau kita naruh lagi barang yang semula, mungkin Pak Sultan nggak akan ngikutin lagi ke saya gitu. Misalkan Pak Sultan, saya pinjam ini ya, strapless. Oh ya Bu, silahkan gitu ya. Karena sudah tahu Pak Sultan ini kalau saya setiap kali minjem pasti dipulangin. Jadi tidak ada lagi kata perulangan gitu ya. Kata perulangan ini disampaikan untuk orang-orang yang memang kurang hati-hati gitu ya. Atau ada juga sebagai doa ya. Kalau orang tua misalkan hati-hati di jalan, itu mungkin sebagai doa ya, kata-kata perulangan. Jadi perulangan ini jangan kita anggap sebagai suatu seperti orang yang menginikan kita ya, merendahkan atau apapun, tapi bisa kita anggap suatu doa atau kita anggap suatu peringatan yang sangat penting gitu dalam loop ini gitu ya, dalam algoritma ini. Contohnya misalkan seperti di komputer kan, terus kalau kita ikut Zoom gitu ya, apakah Anda ingin merekam gitu ya, apakah Anda ingin membunyikan suara gitu. Jadi ada kata yang diulangkan. Apakah Anda ingin menyimpan kata sandi ataukah Anda ingin mematikan gitu ya, itu kan sebagai suatu pengulangan gitu. Nah ini memang apabila kita melakukan hal-hal yang kondisinya belum terpenuhi, maka sangat efisien apabila itu cukup dengan diulang-ulang gitu ya. Jadi tanpa kita harus menjudge ya, atau kita harus menjadi satu gibah gitu ya, untuk diulang-ulang, enggak juga gitu. Jadi ketika kita mengalami suatu kesalahan gitu ya, alangkah bagusnya adanya pengulangan gitu, bukan suatu kamu mah kayak begitu gitu ya, suatu distraksi atau suatu eh, sebagai bahan pembicaraan yang kurang baik. Jadi intinya seperti itu. Jadi di algoritma seperti teman-temannya, apabila kita melakukan kesalahan, kalau bisa adanya itu pengulangan gitu, bukan suatu pemutusan gitu ya. Ya kan? Contohnya kayak kita main ular tangga, ketika kita dapat tangga yang turun ya, tangga ular gitu ya, itu kan otomatis kita akan mengulang gitu ya. Nah, pengulangan itu kan bukan berarti kita itu tidak mampu gitu. Nah, untuk mencegah kita tidak mampu, makanya kita harus mengulang dan mencoba untuk tidak lagi memiliki kesalahan yang sama. Itu adalah langkah-langkah dalam kontrol algoritma. Nah, ini juga mudah-mudahan terdengar ya teman-teman, langkah-langkahnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini tuh tentang ekonomi juga teman-teman ya, tentang capital gain dan cash flow. Kita bisa memutarkan keuangan ya, keuangan. Kalau harus kita harus ada uang gitu ya. Nah, sedangkan kalau tipe cash flow itu adalah tipe yang kita bisa menambah keuangan kita ya semakin banyak gitu loh. Jadi itu dari kecil juga mereka tadi ya yang pertama mereka kan disuruh buat pola, lalu nanti algoritma seperti apa gitu. Nah dari tadi kan bapaknya bilang silakan berikan R bagaimana sih jalankan. Nah, algoritma seperti ini gitu ya. Mereka mau melakukan satu presentasi kepada ayahnya ya, ketika mereka nanti diberikan uang oleh ayah ya, akan mereka apa atau enggak misalnya nih, lebaran otomatis anak-anak
tabungan gitu ya. Banyak tabungan itu mulai di bawah satu program. Mau beli apa sih uangnya gitu ya. Mau diapakan gitu. Mereka tuh dikasih pemahaman emas ya, saham gitu. Jadi ada cash flow dan capital gain gitu. Jadi apabila kita harus beli dulu ya, beli emas gitu ya, gak stabil gitu. Kalau fosil, jadi gak uang kita akan bertambah terus. Tapi kalau dengan emas begitu ada atau lingkungan ya gitu. Sama dengan kegiatan ekonomi. Kebetulan materi video seperti ini ya teman-teman, mungkin nanti kalau kita bertemu lagi bisa ya ke arah yang lain. Nah, ini ya, mengapa tadi ya kita belajar tentang unpledged gitu ya teman. Jadi pikir konvensional ini sebenarnya abad ke-1 ini memiliki kuat pertama terus ini menjadi suatu kolaborasi yang nyata gitu ya. Jadi dengan tanpa kita bisa melakukan apa tuh namanya suatu usaha gitu ya dengan orang nyata, satu pemikir dengan organisasi. Jadi ada kolaborasi yang nyata gitu. Sedangkan kalau melalui medsos itu kan kadang-kadang kita nggak nyata ya. Buktinya aja pada saat kita kita melakukan transaksi ya di Shopee atau dimanapun itu kan suka ada ya susah gitu untuk apa tuh namanya untuk transaksi itu benar atau enggak gitu ya. Ini orang nipu atau enggak gitu. Kalau tiba-tiba barang kita nggak bagus, apakah bisa balik juga agak susah gitu ya. Tapi kalau dengan orang yang nyata, dengan suatu tim gitu ya, teamwork gitu ya, yang Ibu, jelas gitu, itu kita eh, akan paham. ya Ibu mohon maaf Ya, sebelumnya untuk workshop kali ini ada sisa waktu 5 menit ya, ya, lagi, itu sudah masuk ke sesi tanya jawab. ya, baik Terima Pak kasih. Pak Sultan, terima kasih sudah diingatkan. Eh, baik, satu video ya. Videonya nggak ada suaranya, Bu Niken. Iya, emang Boleh. nggak ada Bu, saya belum paham cara cara Oh, mainnya Serson. videonya. Hah? Serson, Bu Niken. Di Serson. Iya, kalau pakai tablet saya nggak ngerti ininya Bu, perangkatnya maaf masih Oh, gitu. masih baru Bu Suhat. Kalau pakai laptop saya pahamnya tadi karena pakai perangkat yang ini deh gitu. Jadi teman-teman ngandelin lihat ininya ya, teksnya ya. Baik Pak Sultan, apabila ada pertanyaan silakan. Yes, thank you very much, Miss Nikem Kurnianingsih MPD, for the insightful and inspiring presentation. We have learned many valuable things from the explanations that has been delivered. Now, we will move on the question and answer sessions. For the participant would like to ask questions, please raise your hand. Yes, and we will open 2 questions in this session. Jadi kami di sini hanya membuka 2 pertanyaan saja karena di sini sudah menunjukkan pukul 14.12. Silahkan kepada Putri Hindun Anifayak untuk memperkenalkan diri serta instansi dari kampus mana. Terima kasih. Silakan Ibu. Any questions, please?
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hindun Anifaya Kunsahab. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin bertanya, di era digital ini, bagaimana pendidik dapat menyeimbangkan penggunaan gadget dan pembelajaran tanpa gadget, tanpa mengurangi literasi digital serta keterampilan abad di ke-21 ini siswanya. Itu saja, terima kasih. Baik, Ya, silakan tadi Ibu. bagaimana Pak Ferdi? Apakah satu-satu dulu atau semuanya di satu-satu dulu aja ya? Takut lupa kali ya. Iya, silakan. Karena waktu juga udah mulai terbatas gitu ya. Oke, my friends, sorry I can appear on Zoom because I'm using a tablet device and I can get the sound to appear yet gitu ya. Jadi memang karena perangkat baru dia belum bisa menggunakan untuk mengeluarkan suaranya gitu. Jadi mohon maaf sebelum ini Zoom-nya saya perkecil dulu ya. Maaf nih Pak, jadi itu ulang lagi. Sebentar. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana ya dalam bahasa Inggris gitu kan menggunakan tanpa gadget gitu tadi ya. Ini kok ngulang lagi ya. Nah, dalam bahasa ini kebetulan saya dari matematika ya yang saya share ya. Kalau bahasa Inggris sebetulnya juga ada gitu ya, tanpa gadget itu kita melakukan suatu permainan-permainan gitu. Nah, karena saya dulunya itu adalah sekretaris media apa tadi komunitas media pembelajaran gitu. Jadi kita lebih cenderung menggunakan media pembelajaran gitu ya dibandingkan dengan media pembelajaran yang apa tuh namanya secara AI gitu ya melalui komputer gitu ya. Jadi ada kombinasi antara dua ya antara apa namanya digital gitu ya dan juga dengan permainan sehari. Nah, kalau dengan digital itu kan kadang-kadang rentan ya. Pertama kalau dia tuh mati listrik gitu ya atau enggak kuota habis ya. Itu kan agak susah dimainkan. Nah, oleh karena itu kita praktikkan dalam suatu permainan gitu. Nah, permainan-permainan yang memudahkan. Nah, kalau dengan adanya media pembelajaran ini dapat memudahkan anak-anak memberikan pemahaman gitu ya. Nah, ada beberapa suatu permainan, contohnya adalah kartu ya, kartu huruf gitu ya, kartu baca gitu dengan permainan dengan bahasa Inggris, misalkan mengenal profession gitu apa profession. Sebetulnya agak kurang paham sedikit ya tentang bahasa Inggris. Misalkan apa tuh anak-anak dicari kartu ya atau berlari gitu. Jadi antara hubungan fisik dengan otak itu seimbang gitu loh. Nah, kalau kita selalu duduk monoton melihat literasi digital atau secara digitalisasi ya melalui komputer gitu ya, itu kan ada titik jenuh dan fisik kita juga menjadi kurang sehat gitu. Tapi kalau adanya itu pergerakan gitu ya, misalkan ayo anak-anak gitu ya, di sini ada media ya pembelajaran ya, misalkan anak mengambil kartu atau naik ular tangga. Jadi kita bikin ular tangga dalam bahasa Inggris gitu. Dalam bahasa Inggris itu anak itu bisa melompat ya, apa boleh jungkir balik lah, boleh apalah gitu ya, sampai dia mencapai misalkan coba cari apa tuh bahasa gitu ya, apa ya namanya ya, dari past tense ke present ke past tense misalkan gitu ya, suatu kata gitu, mereka disuruh mengartikan, mereka tetap ada unsur pergerakan gitu kan. Tadi yang saya bilang contohnya tadi dengan apa media ular tangga, dengan media kartu ya berlari, atau media dengan cara konsep membuat suatu permainan apa mencari peta atau apa namanya tuh bajak laut gitu ya, mencari harta karun. Jadi bisa seperti itu gitu. Nah, kalau konsep seperti itu kan anak-anak ada suatu yang namanya itu kalau kita bermain gitu ya, ada yang namanya misalkan ini juara satu, ini juara dua, ini juara tiga gitu ya. Itu kan jadi apa tuh namanya
rasa untuk bersaing itu tinggi gitu loh. Jadi dengan cara adanya, oh kamu tadi dia kelompok dia duluan, di kelompok ini duluan, itu ada rasa bangkit untuk mau berpikir ya lebih tinggi karena ada rasa perjuangan di situ. Tapi kalau dengan digitalisasi ya, misalkan anak-anak dikasihnya silakan buka YouTube ini gitu ya, atau buka media sosial ini gitu ya, tanpa adanya suatu pergerakan, itu biasanya belajarnya tuh lebih membosankan dan anak tuh lebih lama gitu ya untuk responnya. Tapi kalau dengan adanya suatu pergerakan dia lebih cepat. Seperti itu sih. Mbak siapa tadi, Mas Ferdi? Saya. Yeah, thank you, Miss, for your answer. I'm so sorry for the question. Sorry for the question session ends. And for participants whose question have not been answered, hopefully there will be another opportunity for this question after the session or through further communication. Bagi peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab, semoga masih ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut setelah sesi ini melalui komunikasi berikutnya karena sesi workshop kali ini sudah berakhir. Ladies and gentlemen, we have now come to the end of today's workshop session. On behalf of the committee, I would like to express our sincere gratitude to Ms. Nikem Kurnianingsi MPD for the valuable knowledge and wonderful presentation. I would also like to thank all participants for your enthusiasm, participation, and attention through this workshop. Hopefully, this workshop will be beneficial and useful for all of us. Thank you very much for your participation. See you in the next opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Sultan. Ya, saya kembalikan ke Bu Zakiyah untuk melanjutkan sesi berikutnya.